Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Nia Kia Sister. Di video kali ini kita mau ajak teman-teman untuk virtual tour nginep di daerah Pangalengan teman-teman. Jadi ini kita mau ajak teman-teman nginep di glamping. Nah cuman sebenarnya namanya Montana Glamping. Cuman ini ada dua tipe, ada yang tipe glamping, ada yang tipe cabin. Nah ini kita mau nginep yang di tipe cabin ya teman-teman. Cuman nanti di video ini kita juga ngasih lihat sedikit penampakan untuk yang tipe glampingnya. Oke, jadi ini kita nyampe di area parkiran dari Montana Glamping teman-teman. Ini lokasinya sih menarik banget ya, karena ini ada di daerah Pangalengan, lebih tepatnya itu di dekat situ Cilencak ya teman-teman. Nah di area parkiran ini sendiri, ini kenapa sih ada parkirannya, terus nanti kita itu kalau mau ke tempat glampingnya itu teman-teman harus naik perahu. Nah di area parkiran ini juga ada beberapa fasilitas, kayak tadi ada musola, ada kantin gitu ya teman-teman, dan di situ pastinya ada penjaga. Dan kalau teman-teman bawa kendaraan mobil, nah di situ untuk perharinya itu kita perlu bayar Rp30.000 teman-teman. Oke, jadi ini lagi jalan untuk menuju ke perahunya teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman lihat itu persis di depan kita itu udah penginapan ya, cuman karena ini ada harus ngelewatin danaunya gitu teman-teman. Nah ini kita harus naik kapal atau perahu sih teman-teman, perahu bermotor ya teman-teman. Dan nyebrangnya sebenarnya sih pendek banget ini untuk nyebrangnya, cuman ya untuk Nia sama Kia ini jadi satu pengalaman yang seru ya. Untuk pas mau nginep ya kita harus naik perahu kecil ini dulu. Nah untuk jalannya sendiri ya seperti ini, tanah-tanah. Sebenarnya kenapa sih ini kayak tanah-tanah dan jarak dari tangga itu jauh tadi ya teman-teman. Ini katanya sih karena airnya lagi surut teman-teman. Seharusnya ini semuanya nih air semua nih, kalau teman-teman lihat nih itu sampai batas dari tembok yang di depan itu, kalau teman-teman lihat, nah itu seharusnya tuh air semua. Cuman karena nggak hujan, terus airnya surut gitu ya teman-teman. Nah jadi seperti ini. Ini sih yang agak kita sayangkan aja pas kita ngelihat area sekitarnya itu kayak banyak sampah. Mungkin ini sih kalau misal warga sekitar bisa bersihin sampah dan kotoran yang ada di area situ Cilencak ini sih mestinya sih lebih keren ya. Dengan adanya sampah yang walaupun nggak begitu banyak ya, itu udah bagus. Apalagi kalau nggak ada sampah, kalau benar-benar bersih ya teman-teman. Ini sih masukan aja mungkin untuk warga sekitar, atau dari, kan ini banyak nih glamping-glamping di area situ Cilencak ini. Nah ini mungkin bisa jadi masukan untuk mereka. Untuk areal view-nya teman-teman, yang menarik di tipe kabin ini ada kolam renangnya. Sebenarnya yang di sana juga ada kolam renang yang di tipe glamping. Nah cuman yang di tipe kabin ini ada dua model teman-teman. Ada yang memang mungkin lebih kayak rumah Skandinavian modern gitu, yang di area depan itu ada 4 unit, di pojok kanan belakang itu ada 3 unit, dan di tengahnya itu ada yang modelnya itu kayak kayu-kayu gitu teman-teman. Jadi ini ada dua model, teman-teman bisa pilih tuh mau yang model seperti apa. Dan di sebelah dari kolam renang itu juga ada ini model baru yang lagi dibikin juga pas kita nginep sih teman-teman. Nggak tahu deh, itu mungkin pas video ini tayang mestinya sih udah jadi mungkin ya. Nah ini pas turun dari kapal pun tadi ya jalannya lumayan agak susah tuh, harus naik gitu ya. Pastinya untuk yang menggunakan stroller atau perlu kursi roda itu agak susah untuk naik di atas itu. Ini mungkin lebih cocok buat yang couple, atau mungkin yang ya dengan 2 anak kecil kayak Nia Kia gini mungkin ya teman-teman, untuk penginapan ini. Nah ini untuk tipe yang luxury cabin ya teman-teman. Jadi yang di bagian depan yang langsung berhadapan dengan danau itu harganya lebih mahal. Nanti di akhir video kita tampilin untuk harganya. Nah kita pilih yang di bagian belakang teman-teman, yang ada 3 di bagian belakang.
untuk di depan dari kamarnya sendiri ini ada 2 kursi dan 1 meja, jadi bisa buat santai-santai sore ini sambil ngopi di situ. Itu view-nya keren banget sih teman-teman. Nah, kita nginep di yang nomor 8 ya teman-teman. Nah, ini begitu masuk langsung ada living area. Nah, living area sih cukup lega ya teman-teman, dan ya karena modelannya tuh bener-bener langit-langitnya ngikutin bentuk kabin ya, jadi tuh kayak gede banget. Dan untuk kasurnya sendiri itu nanti ada di mezanin ya teman-teman. Tapi kursi yang ada di living area ini juga bisa dijadiin kasur nih teman-teman, bisa tiduran juga. Karena untuk tipe yang kami inapi ini itu bisa buat 4 sampai 6 orang. Ini sih asik banget sih kalau menurut kita ya teman-teman. Kenapa kita ambil yang ini juga, karena fasilitasnya tuh bener-bener lengkap banget. Kayak ini kulkasnya aja bukan kulkas yang kecil, yang sedang, yang lumayan gitu kan ya, ukurannya besar. Jadi kalau misal kita bawa barang banyak yang perlu dimasukin ke kulkas nih lebih dari cukup sih teman-teman. Nah, ini di bawah tangga juga disediakan untuk alat sholat teman-teman. Ada sejadah, terus ada sarung, ada mukena, dan itu ada 1 handuk ekstra. Lalu tadi pas masuk itu depannya ada tangga persis dan ada rak sepatu teman-teman. Nah, ini untuk tangganya sendiri pakai kayu-kayu gitu ya. Nanti kita lihat ke atas juga teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ke dapur. Ini sih dapurnya buat kita lengkap banget ya kalau untuk liburan, karena sampai rice cooker pun disediain loh teman-teman. Untuk pancinya disediain, untuk kompornya ada, untuk dispenser juga. Jadi nggak perlu khawatir kalau kurang mineral water misalnya. Nah, ini sih udah disediain sama mereka ya teman-teman. Dan ini ada wastafel juga, misal mau kitchen sink, kalau misal mau cuci-cuci piring atau ya ini habis masak, dan alat masaknya disediain semua nih teman-teman di sini. Nah, ini juga ada jemuran ya, karena ada kolam renang ya teman-teman, harus jemur handuk. Nah, itu bisa buat taruh di teras. Nah, kita jemur handuk di situ. Nah, di belakang dari kompor ini juga ada kamar mandi, dilengkapi tadi itu ada wastafel di depannya. Nah, ini kamar mandinya sih cukup bersih menurut kita ya teman-teman. Dan ada air panasnya, itu sih yang penting juga ya, karena kalau teman-teman nginep di sini mungkin siangnya tuh ngerasa kayak panas gitu kan ya. Tapi kalau udah sore apalagi malam itu jam 9-an itu udah dingin banget sih teman-teman. Dinginnya itu kemarin pas kita cek suhunya itu sekitar 18 sampai 17 itu ada sih teman-teman. Pas malam jam 12-an itu udah dingin banget, bener-bener dingin sih. Nah, ini view dari dalam ke area luar teman-teman. Keren banget ya. Jadi ini jendelanya gede banget dan kita bisa langsung lihat view keluar yang indah banget teman-teman. Nah, jadi ini ada TV-nya juga, dan TV-nya itu bisa udah smart TV teman-teman. Cuman ya menurut kita sih kayak sayang ya, ngapain kalau kita nginep di sini terus buat nonton TV aja. Mending kita nikmatin alam ya gitu ya. Mending kita manfaatin fasilitas yang ada di area glamping ini, kayak ada kolam berenang, terus kita bisa jalan sekitaran situnya gitu ya teman-teman. Nah, ini ada kasur ukurannya king size. Ini sih ya enak, nyaman banget sih kasurnya. Ini juga disediain guling, yang menariknya ada 1 guling dan ada jendela yang view-nya tuh langsung kayak ke perkebunan gitu teman-teman. Ini kalau pisangnya matang nih bisa kita comot kali ya teman-teman. Nah, untuk di sebelah kasur juga itu ada disediakan colokan, jadi kalau perlu ngecas handphone, nah itu bisa. Nah, dari kasur sendiri tuh ya karena kacanya gede banget, kita bisa lihat juga tuh keluar tuh pemandangannya. Ini bagus banget sih teman-teman. Kita rekomen banget teman-teman kalau mau liburan nih, bisa jadi salah satu pilihan ya teman-teman. Dan yang menariknya juga di atas ini ada TV-nya lagi teman-teman. Ya cuman ya itu dia, balik lagi sih kalau menurut kita. Ya mungkin ada sebagian orang yang senangnya nonton aja gitu ya di kamar. Cuman ya kalau menurut kita sih mending kita nikmatin fasilitas yang lain dan ya alam ya, kita menikmatin alam yang indah ini ya teman-teman. Nah, di Montana Glamping ini karena kan
nggak bisa kemana-mana ya sebenarnya ya. Ya ada, paling kalau mau pergi ya harus naik perahu itu. Nah itu tadi ada beberapa pilihan makanan dan menurut kita sih harganya terjangkau banget teman-teman. Ya kalaupun nggak mau pesan makanan di situ ya teman-teman juga bisa bawa makanan dari luar gitu ya sebelum nyampe glamping ini. Oke, kita mau lihat area sekitar dari tempat kita menginap ini ya teman-teman. Tuh kan view-nya keren banget ya. Ini kalau teman-teman mau nginep yang di luxury cabin yang bagian depan, nah ini enak sih karena view-nya bener-bener langsung ke situnya gitu teman-teman. Nah ini yang tipe cabin juga tapi yang kayu gitu ya teman-teman. Selain ada kolam berenang, ini ada fasilitas lain kayak itu ada area buat makan gitu, bisa buat ngumpul-ngumpul di atas. Nah di bawahnya itu ada musola. Nah ini jadi sebenarnya sih bisa dimanfaatin kayak buat ya buat meeting bisa mungkin, atau buat makan-makan aja, buat ngumpul-ngumpul. Nah itu bisa di atas itu. Dan ada kamar mandi umumnya, jadi kalau di kamar mungkin penuh gitu kali ya karena ada yang mandi, nah ada yang perlu buang air besar, nah itu bisa ke bawah ini teman-teman. Dan ini ada kantin, ya cuman ini pas kita videoin kantinnya tutup, tapi sebenarnya nggak tutup karena si teteh yang jaga kantin ini sebenarnya ada di area cabin ini juga teman-teman. Jadi kita bisa nanti dipanggilin mau beli apa, di situ ada Indomie lah, ada rokok, ada macam-macam sih dijual, kopi, nah itu ada semua teman-teman. Oke, seperti biasa karena ada kolam berenang ya Nia sama Kia nih langsung deh mereka nggak sabaran pengen berenang ya, padahal kayak masih terik matahari, cuman sebenarnya ini udah adem teman-teman karena ini udah jam 4, tapi kalau kita tungguin lagi takutnya malah malam malah jadi dingin. Jadi ya udah deh mending kita renang di sore ini. Nah kolam berenangnya sendiri itu terbagi dua, yang di sebelah kiri yang ada Nia Kia itu yang buat kolam anak, itu kedalamannya antara 70 sampai 75 cm. Nah di sebelah kanannya itu agak dalam, itu 150 cm teman-teman. Nah itu ada pembatasnya gitu, dan di dalam kolam berenangnya itu ada tangga kayak buat turun ke area yang lebih dalam itu teman-teman. Oke, selesai renang ya ini kita kasih lihat view untuk suasana sorenya. Sorenya sih bener-bener syahdu banget sih kalau menurut kita, dan malamnya pun tuh selain karena emang dingin enak gitu ya, terus pencahayaannya tuh nggak yang over dan nggak yang kelihatan serem gitu ya teman-teman. Maksudnya kayak ini di depan-depan seberang dari penginapan kita juga itu kan ada kafe-kafe, ada lampu-lampu, ada penginapan lain, jadi itu nggak terkesan serem dan malah enjoy ya menikmatin malamnya. Dan di pagi harinya juga menurut kita sih ini sunrise yang keren banget sih di situ Cilencah ini, karena ya atmosfernya tuh emang beda ya teman-teman. Selain emang alam, terus juga ini banyak orang-orang yang beraktivitas olahraga dayung gitu teman-teman. Ini sih banyak banget sih yang kita lihat tuh, dan keren-keren gitu ya, kayak mereka berempat, ada yang berdua, ada yang satu perahu berdua. Nah itu sih menarik banget sih teman-teman, kalau kesini bisa ya sambil liatin mereka itu. Nah ini dia yang versi untuk glamping ya teman-teman. Jadi ini sama semua untuk modelnya sih kalau yang kita dapat infonya, cuman yang membedakan itu harganya itu dari levelnya, yang paling depan itu lebih mahal dibanding level kedua dan ketiganya teman-teman. Dan yang tipe glamping ini sih kalau menurut kita sih lebih menarik ya, karena depannya itu emang view-nya sih keren banget, dan jaraknya itu kalau naik perahu ya lebih jauh dibanding yang tipe cabin yang kita inapi ya teman-teman. Cuman ya masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri sih kalau menurut kita. Cuman ya dua-duanya kalau bisa dicoba ya dicoba lah teman-teman untuk diinapi. Oke, hari udah semakin siang. Nah kebetulan kemarin kita ngobrol sama bapak yang perahunya itu, ternyata itu bisa keliling, kita kayak bayar sama bapaknya. Nah itu bayarnya 150.000 untuk kelilingin danau Cilencah ini teman-teman. Nah itu
Durasinya kurang lebih 1 jam sih kita muterin. Ya buat anak-anak ini jadi apa ya, pengalaman yang seru sih kalau menurut kita ya teman-teman. Jadi ya ini bisa jadi salah satu kegiatan yang bisa dilakuin ketika nginep di Montana Glamping teman-teman. Suasana paginya sih kalau menurut kita ya seru ya teman-teman. Jadi sepanjang jalan kita mengitari danau ini ada orang-orang yang lagi siap-siap untuk rafting, karena mulai raftingnya tuh kebanyakan dari sini teman-teman. Terus juga kita ngelihat ada yang mancing, terus ada yang tadi olahraga kayak kayaking gitu ya teman-teman. Ini sih menarik banget dan pemandangan itu indah gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk kegiatan yang ada di Danau Cilencah ini teman-teman. Nah ini beberapa yang lagi pada mau rafting nih teman-teman. Nah jadi mereka dayung dulu sampai ke area ada tuh di sebelah sebelum jembatan. Nah setelah itu ya mereka nanti mulai rafting dari sana teman-teman. Pemandangannya sih kalau menurut kita tuh indah banget ya, selama nggak berlebihan adanya bangunan-bangunan penginapan itu sih ini tetap bagus sih, tetap dapat suasana alamnya itu ya teman-teman. Nah ini penampakan untuk yang glamping dari atas perahu ya teman-teman. Tuh kan ada bapak yang lagi mancing. Nah ini dia untuk tipe dan harga glamping ya teman-teman. Jadi yaitu tadi saya bilang ada di kafling 1 yang paling depan, kafling 2 yang di tengah, dan kafling 3 yang paling belakang. Nah ini yang luxury cabin yang kita inapi teman-teman, nomor 7 sampai 9 itu yang bagian belakang. Kalau weekendnya 1,3, weekday-nya itu 8,5. Kalau yang bagian depan weekendnya 1,5, weekday-nya 1 juta. Jadi ini yang berhadapan langsung dengan danau ya teman-teman ya, depannya itu udah langsung danau ya. Nah ini yang wood cabinnya weekendnya 1,3, weekdaysnya itu 850.000. Oke teman-teman, kurang lebih itu aja virtual tour kita dan informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih sudah menonton channel ini.